Salam serku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja dari studi Yusuf, Kejadian pasal 41, Kejadian 41 ayat yang ke-38. Pembacaan dimulai dari ayat 37, silakan Pak Barita. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ya, seorang yang penuh dengan roh Allah. Ya, seorang yang penuh dengan roh Allah berarti Yusuf adalah bait Roh Kudus. Ya, seorang yang penuh dengan roh Allah artinya Yusuf adalah bait Roh Kudus atau bait Roh Allah. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu memuliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Menjadi bait Roh Kudus menunjukkan bahwa Yusuf telah dibeli. Menjadi bait Roh Kudus menunjukkan bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebagai pembuktian 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak emas, terus melainkan dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, terus yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia atau ditebus dari dosa warisan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat adalah darah yang mahal. Di mana letak darah anak domba yang tak darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat adalah darah yang mahal. Kita lihat kenapa darah anak domba itu disebut darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesaya 53 ayat 7. Ya, silakan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dia dianiaya, tetapi membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Terus, seperti itu domba yang geluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Perhatikan kalimat dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Itu yang membuat darah Yesus tidak bercacat, tidak ternodai dengan dosa, tidak membuka mulut, artinya tidak membenarkan diri sekalipun dia benar, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sehingga darah Yesus adalah darah yang mahal, tak bernoda dan tak bercacat. Jelas. Amin saudaraku. Disitulah letaknya sehingga darah Yesus menjadi mahal. Darah Yesus tidak ternodai dengan dosa. Kalau seseorang masih suka membela diri, menunjukkan bahwa hidupnya darah yang mengalir di dalam hidupnya masih ditandai dengan noda dosa. Amin saudaraku. Kalau masih suka membela diri, membuka mulut dalam segala situasi, menunjukkan bahwa
darah yang mengalir di dalam hidupnya ternodai dengan dosa. Jenis dosa banyak. Kejahatan, kenajisan, kefasikan, kesombongan, keangkuhan, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itulah yang membuat darah Yesus menjadi mahal. Darahnya tidak ternodai dengan dosa. Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14. Ya, silakan. Ibrani 9 13 sampai 14. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguruskan mereka yang najis, terus sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Disucikan secara lahiriah saja, oleh lembu jantan, oleh lembu muda, percikan abu lembu muda, terus betapa lebihnya darah Kristus, betapa lebihnya darah Kristus, terus oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, terus kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Persembahan yang tak bercacat, terus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah yang mahal, darah Yesus yang mahal, darah yang tak bercacat dan tak ternodai dengan dosa, berkuasa menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Titik. Tujuannya, titik 2, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tujuannya supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Orang yang beribadah kepada Allah berarti orang yang beribadah kepada Allah, tanda bahwa hati nuraninya telah disucikan dari hal-hal yang jahat. Puji Tuhan. Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Salam kepada ketujuh jemaat. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh telah ditelepaskan dari dosa, kita telah ditebus dari dosa oleh darah yang mahal, terus dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dia telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya, selanjutnya menjadi suatu kerajaan dan imam bagi Allah. Jadi kita dilepaskan dari dosa oleh darah Yesus semata-mata, tujuannya bukan saja untuk beribadah, tetapi selanjutnya menjadi suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah. Sama dengan Imam Rajani, Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Jadi jadi darah Yesus menebus kita bukan saja untuk beribadah, amin saudaraku, tetapi selanjutnya saudaraku, untuk menjadikan kita suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah dan akan memerintah sebagai raja. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu telah dibeli dengan darah yang mahal, terus bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Terus dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Jadi bukan saja untuk beribadah, tetapi membuat mereka yang ditebus dari berbagai suku, kaum, bahasa dan bangsa menjadi suatu kerajaan, terus dan menjadi imam-imam bagi Allah, terus dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah dan akan memerintah sebagai raja di bumi, sama dengan menjadi imamat rajani, suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Amin saudaraku, untuk membawa kita kepada suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Itulah kuasa darah Yesus.
darah yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Dan ini harus menjadi suatu pelajaran bagi kita. Biarlah darah yang mengalir di dalam hidup kita ini tidak ternodai dengan dosa, sehingga kehidupan kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan pada saat Dia datang nanti pada kali yang kedua sebagai Raja dan mempelai pria surga. Amin saudaraku. Tidak usah membela diri, tidak usah pakai buka mulut. Kalau salah, akui saya salah. Puji Tuhan. Sedangkan kita benar saja tetap berdiam diri, apalagi kalau salah. Ini harus menjadi pelajaran supaya darah yang mengalir di dalam hidup kita ini tidak ternodai dengan dosa, segala jenis dosa. Kemudian kita tidak bercacat celah pada hari Dia datang nanti pada kali yang kedua sebagai Raja dan mempelai pria surga. Titik. Sekarang ciri-ciri bait Roh Kudus. Ciri-ciri menjadi bait Roh Kudus. Kita kembali memperhatikan 1 Korintus 6 ayat 20. Ya, silakan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, sudah dibeli dan telah lunas dibayar, harganya terus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Inilah ciri-ciri bait menjadi bait Roh Kudus. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Roma 12 ayat 1. Jadi ciri kehidupan yang sudah ditebus atau ciri menjadi bait Roh Kudus adalah memuliakan Tuhan dengan tubuh. Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Ya. Karena itu saudara-saudara, ya. Terus demi kemurahan hati Tuhan, terus aku menasihatkan kamu, terus supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Memuliakan Allah dengan tubuh berarti mempersembahkan tubuh kepada Tuhan sebagai titik 2. Strip pertama persembahan yang hidup, strip yang kedua persembahan yang kudus, strip yang ketiga persembahan yang berkenan kepada Allah. Inilah ibadah yang sejati. Jadi mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang keterangan persembahan yang hidup, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Sejenak kita perhatikan jemaat di Sardis, Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Silakan. Kepada jemaat di Sardis. Ya, Wahyu 3 ayat 2 sampai 3 saja langsung. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Ayat 1 berarti, ayat 1 sampai 3 ulangi dulu, terus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Jadi surat yang dikirim oleh Rasul Yohanes sesuai dengan penglihatan diterima oleh malaikat sidang jemaat. Malaikat sidang jemaat itulah gembala dari sidang jemaat di Sardis. Terus inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Terus engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Lewat ibadah ini keadaan rohani kita, hidup rohani kaum muda remaja akan terlihat dengan baik seperti keadaan hidup rohani daripada sidang jemaat di hadapan Tuhan. Jadi kita bersyukur lewat ibadah ini keadaan hidup rohani kita terlihat dengan jelas di hadapan Tuhan. Setelah dikoreksi oleh firman yang rahasianya dibukakan, terlihatlah kondisi rohani kita semua. Demikian juga sidang jemaat di Sardis.
setelah dikoreksi oleh firman Tuhan yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, terlihatlah keadaan dari sidang jemaat di Sardis. Dikatakan hidup, sidang jemaat di Sardis itu dikatakan hidup padahal mati. Sekarang ayat 2-3. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Terus? Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Puji Tuhan. Jemaat di Sardis dikatakan hidup padahal mati, sebab penyebabnya adalah 2. Tidak satu pun dari pekerjaan mereka didapati sempurna di hadapan Allah. Puji Tuhan, barangkali pekerjaan daripada sidang jemaat di Sardis ini banyak. Kegiatan ibadah, pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan mungkin banyak, tetapi satu pun dari pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan didapati tidak satu pun dari pekerjaan yang dipercayakan itu didapati sempurna di hadapan Allah. Kita ini dipercayakan oleh Tuhan banyak pekerjaan. Di dalam kandang penggembala ini banyak pekerjaan. Selain pemimpin pujian, pembaca firman, singer, kolektan, pemain musik, guru sekolah minggu, multimedia, infokus, bendahara, sekretaris, baik juga live streaming, video internet, YouTube, video internet, Facebook. Juga kita mengelola buli-buli emas berisi mana, pemberitaan firman secara tertulis, baik lewat media cetak majalah, baik lewat media elektronik, via internet, blogspot.com. Begitu banyak pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Tetapi kalau semuanya itu tidak sempurna dikerjakan di hadapan Tuhan, maka Tuhan melihat kita, maka kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan seperti hidup padahal mati. Sepertinya orang yang melayan itu berarti rohaninya sepertinya hidup. Tetapi kalau tidak sempurna kerohanian seperti ini mati di hadapan Tuhan. Sebab itu hati-hati kalau kita bekerja hanya untuk dilihat oleh manusia, bekerja dengan asal-asalan, dengan kata lain bekerja asal-asalan, kelihatan hidup padahal mati. Inilah pekerjaan yang tidak sempurna. Amin. Puji Tuhan. Jadi kelihatannya hidup padahal mati. Kenapa? Karena tidak satu pun dari pekerjaan mereka didapati sempurna di hadapan Allah. 2 Korintus 3 ayat 3-6. Jangan bekerja asal-asal lagi ya. Amin. Yang memimpin pujian, pembaca firman, singer, sungguh-sungguh, pemain musik, multimedia, tidak boleh semuanya pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan, tidak boleh kerjakan dengan asal-asalan. Puji Tuhan. Itu yang membuat kerohanian mereka kelihatan hidup padahal mati. 2 Korintus 3 ayat 3-6. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Firman itu telah dimateraikan di dalam daging, terus bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Terus demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Terus dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Terus ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Terus yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Terus tetapi dari roh seperti huruf tertulis, huruf-huruf dalam 2 loh batu. Terus tetapi
firman itu telah dimateraikan di dalam daging oleh Roh Kudus. Terus sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Puji Tuhan. Ketika firman itu telah dituliskan oleh Roh Tuhan di dalam lolo daging, dalam kurung ditukik di dalam hati, inilah yang disebut ibadah dan pelayanan yang hidup. Ya, inilah yang disebut dengan ibadah dan pelayanan yang hidup, atau menikmati pelayanan ruh. Sebab huruf itu mati, tetapi roh lah yang menghidupkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Berarti kita hidup oleh firman, dan firman itu hidup di dalam hidup kita untuk menopang segala pekerjaan Allah. Seperti Ibrani 1 ayat 3. Ketika firman itu, ketika hidup oleh firman dan firman itu hidup di dalam hidup kita, maka firman itu menopang segala pekerjaan Allah sesuai dengan Ibrani 1 ayat 3. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pekerjaan Allah tidak akan selesai kalau tidak ditopang oleh firman. Jadi firman itu harus sampai mendarah daging, dimateraikan oleh Roh Kudus. Itulah yang disebut menikmati, menjalankan ibadah dan pelayanan, atau menikmati ibadah dan pelayanan ruh. Ya, kalau huruf yang tertulis seperti huruf-huruf yang tertulis pada dua loh batu, itu ibadah lahiriah, itu mematikan. Paham, saudaraku? Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka kalau hanya mengerti firman tapi tidak sampai, firman itu tidak sampai dimateraikan oleh Roh Kudus dalam loh daging, maka orang seperti ini tidak akan bisa mengerti pekerjaan Tuhan. Paham, saudaraku? Haleluya. Tetapi kalau firman itu sudah mendarah daging, saudaraku, itulah berarti itu menunjukkan bahwa dia sedang menikmati ibadah dan pelayanan ruh. Sedangkan ibadah liturgis sama seperti huruf yang tertulis, huruf-huruf yang tertulis pada dua loh batu, mati. Roh itu yang menghidupkan. Maka kalau firman itu sudah mendarah daging, maka kita sanggup menopang pekerjaan Allah di tengah-tengah ibadah pelayanan dalam kandang penggembalaan yang Tuhan percayakan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Perhatikannya dengan baik-baik. Boleh pembacaan dulu 30 ya. Demikianlah firman Tuhan. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Ya. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi nyil. Ya, ayat 31 penulisan 33 sampai 34, pembacaan mulai 31 terus sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Terus bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ibadah Taurat seperti huruf yang tertulis pada dua loh batu. Sedangkan perjanjian yang baru itu berarti firman itu telah dituliskan oleh Roh Kudus di dalam daging. Terus perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan 33 sampai 34. Terus tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah perjanjian yang pertama. Terus demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Firman itu telah dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam loh daging, ditukik di dalam hati, di batin, terus dan menuliskannya dalam hati mereka. Terus maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu perjanjian baru. Terus dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya. Tidak perlu diajar untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terus
atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Terus sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Terus demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa. Kalau firman itu ditulis, kalau firman itu telah ditulis di dalam loh daging atau ditukik di dalam hati, maka ia tidak perlu diajar untuk mengenal Allah dan tidak perlu diajar untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi firman itu betul-betul menopang pekerjaan Allah. Maka biarlah kita menikmati ibadah dan pelayanan ruh. Artinya firman itu sudah mendarah daging. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selama firman itu belum berkuasa di dalam hidup seseorang, sampai kapanpun dia tidak akan pernah mengenal Allah, sampai kapanpun dia tidak akan mengerti pekerjaan Allah. Sama seperti orang yang punya mata tetapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Nah, orang seperti ini menunjukkan bahwa hatinya bebal. Orang yang tidak mengerti pekerjaan Tuhan, hatinya telah bebal. Puji Tuhan, tadi kami ke Jakarta, pulang pergi dengan kami bisa kerjakan oleh karena kemurahan Tuhan. Kami sudah terima tadi, saya sudah terima kitab diktat dari seorang hamba Tuhan, di mana diktat itu ditulis langsung oleh pendeta Tutis, menantu dari Bapak Pendeta Pangesel. Saya bahagia. Tentu karena saudara juga mengerti pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perhatikan ayat 31 dan 32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Perjanjian yang baru itu sama dengan firman Allah telah dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam loh daging, ditukik dalam hati. Sedangkan perjanjian yang lama itu, perjanjian yang baru itu sama dengan firman telah dimateraikan di dalam loh daging, ditukik dalam hati, sama dengan hidup. Sedangkan perjanjian yang lama sama seperti huruf yang tertulis pada dua loh batu, sama dengan berada di bawah hukum Taurat, sama dengan mati. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, bangsa Israel, meskipun Allah menjadi, kalau kita perhatikan di sini, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, perjanjian Allah itu telah mereka ingkari. Meskipun Allah menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, mereka mengingkari perjanjian yang Allah buat dengan mereka. Mereka banyak melanggar hukum-hukum, menunjukkan bahwa firman itu belum mendarah daging. Mereka tidak mau mengenal Allah dan tidak mau mengerti pekerjaan Allah, sehingga mati. Sama seperti huruf-huruf yang tertulis pada dua loh batu, itu mati. Tetapi ketika firman itu dimateraikan dalam loh daging, dituliskan oleh Roh Kudus, hidup. Huruf itu mati, roh Allah yang memberi hidup. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah yang disebut persembahan yang hidup. Keterangan persembahan yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 16.
1 Petrus 1 ayat 16 saja. Ya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Iya, kekudusan dan kasih persaudaraan. Boleh baca dulu ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, Ya. dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Iya. Terus? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Iya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Iya. Puji Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kekudusan itu harus sama dengan Allah di dalam kekudusannya. Jadi ukuran kekudusan itu adalah di dalam diri Allah. Jadi ukuran kekudusan itu bukan menurut pemikiran manusia. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami. Jadi ukuran kekudusan itu adalah sesuai dengan kekudusan Allah. Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Ya. Dan haruslah kamu kudus. Haruslah kamu kudus, terus? Sebab aku ini kudus. Iya. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Terus? Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Iya. Puji Tuhan. Jadi kudus berarti jangan menajiskan diri dengan binatang. Sama dengan jadi kekudusan itu berarti jangan menajiskan diri dengan binatang-binatang yang haram. Selanjutnya, orang yang hidup kudus menunjukkan bahwa dia sangat menghargai darah penebusan. Bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir oleh karena darah anak domba Paskah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi orang yang hidup suci dengan ukuran dan di mana kekudusan itu ukurannya di dalam diri Allah menunjukkan bahwa ia menghargai darah penebusan. Ayat 2 dan 3. Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Terus? Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memamak biak, boleh kamu makan. Binatang yang boleh dimakan adalah yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memama biak. Inilah binatang yang tidak haram. Binatang yang tidak haram, binatang yang boleh dimakan, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memama biak. Berkuku belah 2 dan bersela panjang dan yang memama biak. Ayat 4 sampai 7. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak, atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelandu, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Puji Tuhan. Unta, pelanduk, kelinci memamah biak, tetapi tidak berkuku belah dan tidak berkuku belah 2, bersela panjang. Ini binatang yang haram, tidak boleh dimakan. Sekalipun memamah biak, tetapi kalau tidak berkuku belah 2, itu haram, tidak boleh dimakan.
Sebaliknya, babi hutan memang berkuku belah dan bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Ini haram, tidak boleh dimakan. Ameserku, puji Tuhan. Memamah biak artinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sama seperti lembu sapi siang hari makan rumput, malam hari dikunyah lagi sampai memperoleh sari-sarinya, sampai firman itu mendarah daging. Sedangkan berkuku belah dua, bersela panjang, artinya melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Kesimpulannya, saudaraku, hidup kudus berarti merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Inilah yang disebut hidup kudus. Inilah yang disebut hidup kudus. Kiranya dapat dipahami. Jadi ukuran kekudusan itu terletak di dalam diri Allah, bukan menurut ukuran manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ukurannya di sini. Jadi ukuran hidup kudus itu ya ini. Firman itu mendarah daging dan selanjutnya melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Percuma juga melayani tetapi tidak menghargai firman Tuhan. Sebaliknya, percuma juga mengerti firman tetapi tidak mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kita mengukur kekudusan ini menurut apa yang sudah kita terima malam ini. Kemudian keterangan persembahan yang berkenan. Keterangan persembahan yang berkenan. Kita lihat dulu Injil Matius pasal yang ketiga ayat 17. Injil Matius pasal 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi, terus kepadanya aku berkenan. Iya. Jadi dikenan berarti Allah mengasihi dia. Ya, dikenan berarti Allah mengasihi dia. Puji Tuhan. Sebaliknya kalau Allah tidak mengasihi, berarti orang itu tidak berkenan bagi Allah. Puji Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10. Kita lihat dulu orang yang dikenan oleh Tuhan itu. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 7. Ya. Dan dalam pergumulan Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat 7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kami seperti kepada anak-anak? Iya. Hai anakku. Kita semua anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Terus, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Terus, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Terus, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan dia menyesa orang yang diakuinya. Tuhan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Terus, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Terus, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Iya. Puji Tuhan. Saudaraku, orang yang dikasihi itu adalah orang yang mau menanggung ganjaran, mau menanggung
mau menyangkal diri dan memikul salibnya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Itu jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kemudian jangan juga putus asa pada saat kita, bila mana kita harus sangkal diri dan memikul salib. Jadi orang yang menyangkal diri dan memikul salibnya adalah orang yang dikasihi. Amin, saudaraku. Sedangkan salib yang harus kita pikul itu merupakan didikan Tuhan. Jadi teguran, hajaran itulah didikan Tuhan. Tidak usah putus asa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita lihat kembali Injil Matius pasal 3 ayat 14 sampai 16. Tetapi Yohanes mencegah dia. Mencegah Yesus terus. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Yohanes membaptis menggunakan logika, perasaan manusia daging. Terus. Lalu Yesus menjawab. Dia tidak mungkin membaptis Tuhan seperti begitu kira-kira. Terus lalu Yesus menjawab. Terus. Katanya kepada Yohanes membaptis terus. Biarlah hal itu terjadi. Harus terjadi baptisan air atau baptisan Kristus. Itulah pengalaman kematian harus terjadi terus. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Menggenapkan seluruh kehendak Allah di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib terus. Dan Yohanes pun menurutinya. Yohanes menurutinya terus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Yesus menggenapkan seluruh kehendak Allah lewat baptisan air yang berbicara soal pengalaman kematian. Jadi Yesus mati di atas kayu salib sehingga seluruh kehendak Allah tergenapi di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Seluruh kehendak Allah terangkum di dalam salib. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya Tuhan mengasihi, Tuhan Bapa sangat mengasihi anak. Itulah sebabnya Bapa berkenan kepada anak. Jadi orang yang dikenan itu orang yang dikasihi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau saat ini kita diperkenankan untuk melangsungkan ibadah kaum muda remaja, tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Adalah orang yang mau menerima didikan lewat salib. Sebab Yesus menggenapkan seluruh kehendak Allah di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ciri-ciri orang yang menggenapkan seluruh kehendak Allah di atas kayu salib. Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roma 14 ayat 16 sampai 18. Baca. Jangan memberi batu sandungan. Ya. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Terus. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan soal makanan dan minuman, terus. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya, terus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia.
Saudaraku, kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, ya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Sedangkan 3 hal ini, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ibadah dan pelayanan ini adalah kegiatan roh. Disinilah Allah bertahta. Puji Tuhan, disinilah Allah bertahta. Maka biarlah kita melayani Tuhan dengan sistem kerajaan surga, supaya kita dikenan oleh Allah dan dihormati manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi betul-betul Roh Tuhan betul-betul tadi di Injil Matius pasal yang ketiga ayat 16, Yohanes Pembaptis melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kebenaran, damai sejahtera itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan kita saat ini ada di tengah-tengah, berada di dalam kegiatan roh. Puji Tuhan. Disitulah ada kebenaran, disitulah ada damai sejahtera, disitulah ada sukacita. Roh Tuhan turun. Ya, Roh Tuhan turun seperti burung merpati. Ya, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang ciri-ciri bait Roh Kudus. Ciri-ciri bait Roh Kudus. 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16, baca. Dasar dan bangunan. Ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, ya, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Terus, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bait Roh Suci? Terus, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Iya. Tahan terhadap nyala api sebagai ujian. Jadi ciri dari bait Roh Kudus adalah tahan terhadap nyala api sebagai ujian. Karena bait Roh Kudus itu sendiri terbuat dari emas, perak, batu permata. Puji Tuhan. Kita bandingkan dulu dalam Wahyu pasal 21. Ayat 16 sampai dengan 21, baca. Wahyu 21 ayat 16 sampai dengan 21. Terus, Yerusalem baru. Ya, Yerusalem yang baru. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya. Boleh baca dulu ayat 15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Mengukur kota Yerusalem yang baru. Perhatikan ayat 16 sampai ayat 20. Kota itu bentuknya 4 persegi. Kota itu bentuknya 4 persegi, kotak berarti. Terus, panjangnya sama dengan lebarnya. Panjang dan lebar sama. Terus, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Panjangnya, lebarnya dan tingginya. Tadi kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan dia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjang, lebar dan tingginya 12.000 stadia. Terus,
Lalu ia mengukur temboknya, ya. 144 hasta. 144 hasta temboknya, terus menurut ukuran manusia, ya, terus yang adalah juga ukuran malaikat. Iya, terus tembok itu terbuat dari permata yaspis. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, terus dan kota itu sendiri dari emas tulen. Emas tulen bagaikan kaca murni. Terus dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis. Terus dasar yang kedua batu nilam. Batu permata nilam. Terus dasar yang ketiga batu mirah. Batu permata mirah. Dasar terus yang keempat batu permata jamrud. Dasar yang kelima batu permata unam. Dasar yang keenam batu permata sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna. Batu permata ratna. Terus cempaka. Terus yang kedelapan batu beril. Batu permata beril. Terus yang kesembilan batu krisolit. Batu permata krisolit. Terus yang ke-10 batu krisopras. Batu permata krisopras. Terus yang ke-11 batu lajuardi. Ya, batu permata lasuardi. Terus dan yang ke-12 batu kecubung. Batu kecubung. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita amati dari apa yang kita baca ini, ternyata bangunan yang terbuat dari emas, perak, dan batu permata itulah Yerusalem yang baru. Itulah Yerusalem baru. Sifatnya kekal, sama dengan tahan uji. Amin, saudaraku. Tahan uji. Yerusalem baru itu sifatnya kekal. Jadi setelah langit yang baru, bumi yang baru, dan laut tidak ada, baru Tuhan. Maka Yerusalem yang baru, kota yang kudus, ya, turun dari Allah. Puji Tuhan. Jadi emas, perak, dan batu permata itu adalah Yerusalem baru. Puji Tuhan. Yerusalem baru itu terbuat dari emas, perak, dan batu permata. Karena tahan uji. Ya. Karena tahan uji. Sifatnya kekal. Sama dengan sifatnya kekal. Sekarang kita lihat satu per satu, ya. Keterangan batu permata. Ya. Baca Gembala ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Batu permata yaspis. Terus dan kota itu sendiri dari emas tulen. Terus bagaikan kaca murni. Bagaikan kaca murni. Terus 19 sampai 20. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis. Dasar yang kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mirah. Dasar yang keempat batu jamrud. Dasar yang kelima batu unam. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna, cempaka. Yang kedelapan batu beril. Yang ke-9 batu krisolit. Yang ke-10 batu krisopras. Yang ke-11 batu lazuardi. Dan yang ke-12 batu kecubung. Ya, jadi tembok dari Yerusalem baru itu terbuat dari batu permata yaspis. Sedangkan dasar dari tembok kota Yerusalem baru itu terbuat dari 12 batu permata. Ya. Terbuat dari 12 batu permata. Yang pertama antara lain batu permata yaspis, nilam, mirah, zamrud, unam, sardis, ratna cempaka, beril, krisolit, krisopras, lasuardi, kecubung. Nah, itulah 12 batu permata dasar dari kota Yerusalem baru. Sedangkan tembok Yerusalem baru terbuat dari batu permata yaspis. Ya. Saudaraku, batu permata yaspis itu kita lihat dulu di dalam Wahyu pasal 21 ayat 11. Ya. Boleh baca ayat 9 mulai. Yerusalem yang baru. Ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Itulah gunung Sion, itulah Yerusalem sama dengan gunung Sion. Pengantin perempuan mempelai anak domba itulah gunung Sion sama dengan Yerusalem yang baru. Terus lalu
Di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Itu Gunung Sion, Yerusalem yang baru. Itulah pengantin perempuan mempelai anak domba. Terus, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Terus, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Perhatikan, kota itu, kota Yerusalem baru, penuh dengan kemuliaan Allah, sebab terangnya bercahaya. Sebab terangnya bercahaya, bagaikan permata yaspis, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Kristal itu sama dengan transparan, sama dengan jujur, sama dengan luar dalam sama, berarti luar dalam sama, atau tampil apa adanya. Itu menunjuk kepada orang yang jujur dan polos. Amin, saudaraku. Itulah Yerusalem yang baru. Disebut juga pengantin perempuan mempelai anak domba. Itulah Gunung Sion, penuh dengan kemuliaan Allah, karena terangnya bercahaya. Terangnya bercahaya bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Kristal itu sama dengan transparan, sama dengan luar dalam sama, berarti sama dengan tampil apa adanya. Itu menunjuk kepada orang yang jujur dan polos. Kalau ada sesuatu yang tersembunyi, berarti terangnya tidak bercahaya. Amin, saudaraku. Terangnya tidak bercahaya. Tetapi di sini kita melihat kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, sebab terangnya bercahaya bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Kristal transparan, tampil apa adanya, luar dalam sama, tidak ada yang ditutupi. Itu menunjuk kepada orang yang jujur dan polos. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah Yerusalem yang baru. Bangunan, kalau hidup seperti ini tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tak suci. Sanggup melewati ujian, bentuk apapun ujian itu. Tahan terhadap nyala api siksaan sebagai ujian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Beda dengan Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka menjadi takut. Tandanya apa? Menyembunyikan, bersembunyi dari Allah. Masih ada dosa yang disembunyikan. Beda dengan orang yang terangnya bercahaya, apapun resikonya, sekalipun apapun resikonya, dia tidak takut apapun resikonya. Itu terang yang bercahaya. Tidak takut dengan apapun, tidak takut dengan resiko apa, tidak, apapun resikonya dia siap menerima resiko apa aja. Tidak takut. Karena terangnya bercahaya. Dia siap menerima resiko. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau sudah tidak bercahaya lagi, berarti dosa disembunyikan. Dia takut terhadap resiko karena dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kiranya dapat dipahami, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah bangunan. Inilah Yerusalem baru yang terbuat dari permata yaspis. Kemudian kelebihan daripada orang yang jujur dan polos adalah berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Ya. Berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Baca ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bukan permata yaspis. Jadi permata yaspis itu disebut juga permata yang paling indah. Kalau seseorang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan,
Saudaraku, ini suatu penglihatan yang hebat. Ini suatu penglihatan yang hebat, bagaikan permata yang paling indah. Jadi motor penggerak sehingga seseorang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan adalah kejujuran, kepolosannya. Sebab orang yang jujur, orang yang polos dipimpin oleh ketulusan hati. Siapa yang tulus hati? Adalah orang yang diutus. Orang yang diutus itu, utusan Tuhan itu bagaikan domba di tengah serigala. Puji Tuhan, bagaikan domba di tengah serigala. Tetapi Tuhan memberi pesan kepada utusan Tuhan, tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sehingga indah kehidupan yang seperti ini, orang yang berkobar-kobar berapi-api, sungguh-sungguh melayani Tuhan, indah di pemandangan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian keterangan emas itu menuju kepada kemurnian. Baca saja dulu Wahyu 21 ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata iaspis, dan kota itu sendiri dari emas tule, bagaikan kaca murni. Jadi emas, keterangan emas itu menuju kepada kemurnian. Itu menuju kepada kemurnian. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Pengharapan iman dan kasih. Bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berduka cita karena banyak ujian, banyak cobaan silih berganti. Terus maksud semuanya itu dari ujian dan cobaan terus untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas itu berbicara tentang menuju kepada kemurnian, terus yang diuji oleh nyala api, terus yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan nyala api terus. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Berarti telah melewati nyala api siksaan. Itu sehingga saudaraku, sehingga nyala api siksaan, maksud dan tujuan daripada nyala api siksaan, saudaraku, ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Jadi berbicara soal emas itu berbicara soal kemurnian. Berarti telah melewati nyala api siksaan sebagai ujian. Jadi ujian demi ujian itu menunjukkan, menampilkan kadar rohaninya di hadapan Tuhan. Ada kadar emas itu kadar emas itu ada emas kadarnya 18 karat, ada kadarnya yang 22, ada 23, ada 24. Tergantung nyala api siksaan, tergantung nyala api siksaan yang dia lewati, tergantung ujian cobaan yang dia lewati. Jadi kadar rohani itu tergantung nyala api siksaan, tergantung ujian yang dilewati. Ada emas 18 karat, 22, 23, ada 24, tergantung nyala api siksaan. Jadi kemurnian itu tergantung nyala api siksaan. Sebab itu di sini dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan. Berarti ujian itu silih berganti. Ujian pertama belum selesai, muncul ujian yang kedua. Ujian yang kedua belum selesai, muncul ujian yang ketiga. Untuk membuktikan kemurnian. Jadi kemurnian itu timbul dari nyala api siksaan. Sehingga terlihatlah kadar rohani kita di hadapan Tuhan. Dan itu penting. Itu penting. Kalau seseorang melayani tanpa nyala api siksaan,
itu bukan orang yang mau hidup beribadah sesuai dengan suratan Timotius. Orang yang mau hidup beribadah pasti banyak menanggung penderitaan. Sebab itu kita patut bersyukur sekarang ini kita mau hidup beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah sebab ajaran yang ada di tengah-tengah ibadah ini bukan soal perkara lahiriah, bukan soal mujizat, tanda heran, bukan soal hal-hal yang lahiriah. Bukan soal hal-hal yang lahiriah. Tetapi kita diajar untuk menyangkal diri dan memikul salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi emas itu menuju kepada kemurnian, berarti telah melewati nyala api siksaan sebagai ujian. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Jadi kemurnian itu tergantung nyala apinya. Maka itu sebabnya emas itu menuju kepada kemurnian. Puji Tuhan, dan perlu Tuhan mau lihat kemurnian iman itu. Kita melayani karena ada kepentingan pribadi, ada motivasi lain, atau memang betul-betul kita melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 13 sampai 14. Boleh baca dulu ayat yang ke-7 ulangi. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman yang telah dimurnikan, terus yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman yang telah dimurnikan itu nilainya lebih tinggi daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Berarti kita berharga di mata Tuhan. Yerusalem baru, kota yang kudus, itulah Gunung Sion, gambaran dari pengantin perempuan mempelai anak domba. Sangat berharga di mata Tuhan. Jadi apa yang membuat seseorang berharga? Bernilai tinggi. Iman yang dimurnikan. Amin, saudaraku. Iman yang dimurnikan. Puji Tuhan. Saudaraku, emas sekalipun dia berada di lumpur, dia tidak akan pernah berubah menjadi lumpur. Emas tetaplah emas. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh situasi, keadaan, tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci. Sifatnya kekal, seperti batu permata. Tidak bersungut-sungut saat menghadapi nyala api siksaan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian keterangan perak itu menuju ketebusan. Perak itu menuju kepada ketebusan. Kita lihat kembali dulu Wahyu 21. Ayat 16 sampai 17. Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Puji Tuhan. Bentuk dari kota Yerusalem baru itu adalah 4 persegi, panjang sama dengan lebarnya. Ya. Jadi ketika diukur, kota itu diukur dengan tongkat 12.000 stadia. Ya. Panjang dan lebarnya dan tingginya 12.000 stadia. Ya. Saudaraku, kalau dikali panjang kali lebar kali tinggi 12.000 dikali
dikali 3, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 48.000. Amin saudaraku. Sama dengan 48.000. Ya. Dikali 3 sama dengan 144.000 stadia. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi 4 persegi panjang tadi. Panjangnya 12.000, lebarnya 12.000, dan tingginya 12.000. Dikali 3 48.000, dikali 3 144.000 stadia. Puji Tuhan. Kita lihat ukuran 144.000. Wahyu 14. Itu orang yang menuju, jadi perak itu menuju kepada ketebusan. Wahyu 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima sampai dengan ayat 6. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Iya, nah ini yang ditebus. Terus siapa mereka yang ditebus? Terus? Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia ya. 144.000 orang. Iya, berapa tadi? 144.000. Terus? Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Iya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan dari gunung yang dahsyat. Dan suara yang mendengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan dua-dua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Terima kasih sampai ayat 3. Jadi 144.000 orang berdiri di Bukit Sion. Ya. Itulah pengantin perempuan mempelai anak domba. Itulah Gunung Sion. Itulah Yerusalem, kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Puji Tuhan. Inilah orang-orang yang ditebus dari bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, saudaraku, kita lihat di sini kita melihat mereka itu di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya, menunjukkan bahwa mereka telah dimateraikan sebagai milik kepunyaan Allah, menunjukkan bahwa mereka adalah milik kepunyaan Allah yang telah dimateraikan. Puji Tuhan, ada tanda milik kepunyaan Allah, itulah materai Roh Kudus. Amin saudaraku. Puji Tuhan, kita butuh tanda ini. Materai Allah, materai Roh Kudus itu adalah materai Allah, bahwa menunjukkan bahwa kita adalah milik Allah, milik kepunyaan Allah. Puji Tuhan. Kemudian mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Menunjukkan bahwa mereka ada, menunjukkan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Menunjukkan adanya suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sama seperti orang yang berlogat ganjil atau berbahasa lidah, berbahasa asing, berbahasa roh. Puji Tuhan, ketika ada suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan lewat doa penyembahan, di situ ada bahasa asing, di situ ada bahasa roh, di situ ada bahasa lidah, dan tidak ada orang yang mengerti bahasa roh selain orang itu sendiri dengan Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah orang-orang yang ditebus dari bumi. Jadi betul-betul bangunan itu terbuat dari perak.
Siapa perak? Orang yang telah ditebus dari bumi. Jumlah mereka 144.000 stadia di dalam Wahyu 20. Itu ukuran daripada Yerusalem yang baru. Itulah orang-orang yang telah ditebus, 144.000 berdiri di atas Bukit Sion. Pengantin perempuan mempelai anak domba, yang disebut juga Yerusalem baru, kota yang kudus. Puji Tuhan. Di dahi mereka ada tertulis namanya dan nama bapaknya, menunjukkan bahwa mereka sebagai milik kepunyaan Allah yang telah dimeteraikan. Amin, saudaraku. Kemudian ada suatu persekutuan dengan Tuhan, seperti orang yang berlogat ganjil lewat doa penyembah. Ada suatu persekutuan lewat doa penyembahan. Tidak ada orang yang mengerti bahasa lidah selain orang itu dan Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian kita baca Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ya. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Iya. Terus? Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Terima kasih. Bukti bahwa mereka telah ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Titik 2 step pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Artinya tidak hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Ya. Titik. Sebab mereka itu murni seperti perawan. Murni seperti perawan sama dengan suci di atas suci. Mereka itu betul-betul menjaga kekudusannya. Strip yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Menunjukkan bahwa mereka menyangkal diri dan memikul salibnya. Sebab syarat untuk mengikuti dan melayani Tuhan adalah sangkal diri, pikul salib. Puji Tuhan. Strip yang ketiga, mereka tidak terdapat dusta, menunjukkan bahwa mereka hidup di dalam roh dan memberi diri dipimpin oleh roh. Strip yang keempat, mereka tidak bercela. Mereka tidak bercela. Artinya darah di dalam hidup mereka tidak mengalir, darah mereka di dalam hidup mereka tidak mengalir, darah mereka tidak ternodai, darah mereka tidak di dalam hidup mereka tidak mengalir darah mereka tidak ternodai, darah mereka tidak ternodai dengan segala jenis dosa, baik itu kejahatan, kefasikan, kesombongan, keangkuhan dan kenajisan, tidak mengalir. Jadi dalam darah mereka tidak mengalir dosa. Di dalam hidup mereka darah yang mengalir dalam hidup mereka darah yang mengalir dalam hidupnya tidak dikuasai dosa, tidak ternodai dengan dosa begitu saja. Itu namanya tidak bercela. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah bangunan atau bait roh suci yang terbuat dari perak. Betul-betul sifatnya kekal. Kalau kita perhatikan di sini dari ayat 4 sampai dengan ayat 5, sifatnya kekal. Sudah tahan uji oleh nyala api siksaan. Itu bangunan atau bait roh suci. Tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Kemudian mereka adalah orang yang mengikuti anak domba kemana saja. Kemudian mereka tidak terdapat dusta. Kemudian mereka tidak bercela. Itu perak. Bangunan yang tahan uji. Amin, saudaraku. Itulah bait roh suci. Puji Tuhan. Itulah pribadi Yusuf.
Kalau kita perhatikan, sebelum dia diangkat menjadi mangkunegara, dia telah melewati itu semua. Ketika dia berada di rumah bapak ayahnya Yakub, dia difitnah oleh saudara-saudaranya, 11 saudaranya. Kemudian dia ditangkap, dibuang dan dibawa ke Mesir dan dimasukkan dalam penjara liang tutupan. Bukan karena dia salah, tetapi karena dia seorang yang mudah, tetapi memiliki roh Allah. Sebab dia bait roh suci, tidak mudah dipengaruhi oleh dosa kenajisan, sekalipun dia digoda oleh istri Firaun. Dia setelah difitnah di rumah ayahnya, difitnah juga di Mesir sebelum menjadi mangkunegara. Orang nomor 2 di Mesir. Amin. Puji Tuhan. Saya berharap kaum muda remaja, secara khusus kaum muda remaja Serang, jadilah Yusuf di akhir zaman, menjadi bait roh suci. Berarti bangunan terbuat dari batu permata, emas dan perak. Amin. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah hari yang jahat dan sukar. Artinya pengaruh-pengaruh dari dosa itu sangat besar. Jadilah bait roh suci, yaitu Yerusalem baru. Itulah Gunung Sion, pengantin perempuan mempelai anak domba. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Kita lihat sebagai ayat terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Nasihat terhadap percabulan. Iya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan diri? Barang siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul atau perempuan kekejian, itulah kehidupan yang ditunggangi oleh dosa kenajisan. Terus menjadi satu tubuh dengan dia. Ya, terus. Sebab demikianlah kata Nas. Ya. Keduanya akan menjadi satu daging. Ya, terus. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan? Barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, pada Tuhan, terus menjadi satu roh dengan dia, menjadi bait roh suci. Terus jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia. Dosa yang lain, dosa karena hukum Taurat, dosa di luar kesadaran, alam sadar, terus terjadi di luar dirinya. Iya, terus. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Iya, berdosa terhadap dirinya sendiri. Karena kita ini adalah bait roh suci, biarlah kita mengikatkan diri dengan roh Tuhan, sama dengan menjadi bait roh suci. Dengan demikian terlepas dari perempuan cabul, sama dengan terlepas dari dosa kenajisan, tidak ditunggangi lagi dengan kenajisan. Itulah bait roh suci. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama kita bangkit berdiri. Bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat kajian. Bila kau mengangkat, tidak ada yang menjatuhkan.
dari awal. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembela, Allah